Halo, nama saya Carlos Roberto Moconi dari Stike Nusantara Kupang dengan NIM 1420 12 r. Saya akan menjelaskan implementasi sosial dan budaya dalam usulan keperawatan dalam studi kasus. Anak X berjenis kelamin perempuan berusia 5 tahun dan beralamat di Desa Baumata, Kecamatan Taiwenu, Kabupaten Kupang. Anak X adalah anak kandung dari Tuan S dan Ibu T. Menurut Ibu T, anak sudah beberapa hari sakit panas, sering mengigau, dan sulit makan, sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak X diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak X tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Stike Nusantara mewawancarai anak X, sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. Pertama, pengkajian. Pengkajian dilakukan oleh Carlos Moconi tanggal 20 Agustus 2021, tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2021, identitas klien, nama lengkap anak X, nama panggilan dan dalam keluarga anak X, umur 5 tahun, tempat dan tanggal lahir Baumata 10 Januari 2016, jenis kelamin perempuan. Status anak kandung, tipe keluarga inti. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga Tuan S. Hubungan klien dengan keluarga anak. Kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga, bercengkrama dengan keluarga dan tetangga. Kegiatan dilakukan bersama masyarakat, arisan RT, turut kerja bakti. B. Faktor nilai budaya dan gaya hidup. 1. Posisi dan jabatan, tidak memiliki jabatan. 2. Bahasa yang digunakan, bahasa Timur atau Elong. 3. Kebiasaan membersihkan diri, mandi 2 kali sehari. Kebiasaan makan, anak X makan sulit dan tidak teratur. 5. Makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit. Makanan pantangan tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk, sedang jarang makan daging dan buah-buahan. 6. Sarana hiburan yang dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Dan TV 5. Perspektif sehat dan sakit sampai sakit. Sehat apabila tidak ada keluhan, dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaliknya. Ibu beranggapan bahwa anak sakit panas saat ini yang ditandai sering mengigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. C. Faktor kebijaksanaan dan peraturan rumah sakit berlaku. 1. Peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung pagi pukul 11 sampai 13, sore pukul 16 sampai 18, hari libur pukul 19 sampai 14 dan 16 sampai 18. 2. Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu 1 orang. 3. Hak dan kewajiban klien yang dikontrakan klien oleh rumah sakit. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. 4. Cara pembayaran untuk klien yang dirawat BPJS. D. Faktor ekonomi. 1. Sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien, pensiun orang tua. 2. Tabungan patungan antar keluarga tidak ada. 3. Pekerjaan klien belum bekerja, sumber daya pengobatan BPJS. 5. Kebiasaan menabung dan jumlah dalam sebulan tidak ada. Faktor pendidikan, latar belakang pendidikan klien belum bersekolah, tingkat pendidikan klien tidak ada. Tingkat pendidikan keluarga, sekolah dasar, bapak dan ibunya tamat SD. Jenis pendidikan tidak ada. Kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakit sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat angker dan hujan-hujanan. Pemeriksaan fisik. Inspeksi. Mata agak menonjol, wajah bulat dan terlihat pucat, kepala rambut agak kemerahan, abdomen perut bulat, kulit agak bersisik, keadaan tugur kulit normal. Palpasi pembesaran hati tidak ada. Auskultasi bising usus 16 kali per menit. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, trombosit 250.000 sel mm3 dan tifus 1/300. Pemeriksaan urin tidak dilakukan
uji fal hati tidak dilakukan, EKG tidak dilakukan, ronsen paru tidak dilakukan. Tekanan darah 110/70 mm hidrojirum. Suhu atau pernafasan 38,5 derajat Celcius dan frekuensi napas 24 kali per menit. 2. Analisa data. Nomor pengelompokan data, masalah etologi. 1. DS. Data subjektif, ibu mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu T mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Data objektif, ibu T membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masalah ketidakpatuhan terhadap pengobatan, etologi sistem nilai yang diyakini. Yang kedua, data subjektif. Ibu T mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigo. Data objektif, suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. Masalah hipertemia, etologi, infeksi penyakit. Yang ketiga, data subjektif. Ibu T mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Data objektif, anak X tampak takut, anak X tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak X menangis ketika melihat petugas kesehatan. Masalah kurang pengetahuan, etologi, disorientasi sosial. Keterangan, DO data objektif, DS data subjektif. 3. Diagnosa keperawatan. Ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini dan ditandai. Data subjektif, Ibu T mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Data objektif, Ibu T membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih oleh dukun. Hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai. 1. Data subjektif, Ibu T mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigo. Data objektif, suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. C. Kurangnya pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan 1. Data subjektif, Ibu T mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Yang kedua, data objektif, anak X tampak takut. B. Anak X tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. C. Anak X menangis ketika melihat petugas kesehatan. 4. Intervensi keperawatan. DX1, setelah pemberian dosis keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan dapat berkurang dengan kriteria hasil. Ibu T tidak beranggapan bahwa sakit panas dan mengigo anaknya bukan karena roh halus. Yang kedua, Ibu T akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Yang ketiga, jika anaknya sakit, tidak perlu diberi air putih dari dukun. Intervensi: 1. Lakukan pendekatan pada pasien dengan keluarga. 2. Identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. 3. Bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. 4. Diskusi kesengajaan budaya yang dimiliki klien dan perawat. 5. Kesempatan para klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Nama dan tanda TTD kelompok. DX2, setelah dilakukan usun keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Dengan kriteria hasil, ibu mengatakan anaknya tidak panas dan tidak mengigo, suhu 37 derajat Celcius. Intervensi pertahanan suhu tubuh dalam keadaan normal, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadinya komplikasi. DX3, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkatkan. Dengan kriteria hasil, ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika datang oleh perawat. Anak tidak bingung, anak tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Intervensi: lakukan pendekatan pada pasien dengan keluarga. 2. Terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. 3. Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. 4.
libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. 5. Lakukan negosiasi yang kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. 5. Implementasi dan evaluasi. DX1 tanggal dan jam tanggal 20 Agustus 2021 jam 9 WIB waktu Indonesia Barat. Implementasi: melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga, mengidentifikasikan perbedaan konsep antar klien dan perawat, menghadapi pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien, mendiskusikan kesengajaan budaya yang dimiliki oleh klien dan perawat, memberi kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakan. Evaluasi 20 Agustus 2021 14.00 waktu Indonesia Barat. Ibu sudah memahami bahwa sakit panas dan menggigil anaknya bukan karena roh halus. O. Ibu memberikan obat-obat dari rumah sakit. A. Tujuan tercapai. B. Intervensi dihentikan. Nama dan TTD kelompok. DX2 21 Agustus 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Implementasi: mempertahankan suhu tubuh dan dalam batas normal, membantu tanda-tanda vita, mencegah terjadinya komplikasi. Evaluasi: tanggal 21 Agustus 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. S. Ibu mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. O. Suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 110 per 70 mm hidrojirum, RR 24 kali per menit. A. Tujuan belum tercapai. P. Lanjut intervensi. 1. Pertahanan suhu tubuh dalam batas normal. 2. Pantau tanda-tanda vita. 3. Cegah terjadinya komplikasi. DX3 22 Agustus 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga, menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua, memberikan informasi kepada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Evaluasi 22 Agustus 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. S. Ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh petugas kesehatan. O. Anaknya terlihat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. A. Tujuan tercapai. P. Intervensi dihentikan. DX4 23 Agustus 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. 1. Mempertahankan suhu tubuh dalam implementasi. 1. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, membantu tanda-tanda vita, mencegah terjadinya komplikasi. Evaluasi 23 Agustus 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. S. Ibu mengatakan tubuh anak X sudah tidak terasa panas lagi. O. Suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 110 per 70 mm hidrojirum, RR 24 kali per menit, tifus 1 per 200. A. Tujuan tercapai. P. Intervensi dihentikan. Keterangan E. Subjek. O. Objek. A. Analisis. P. Perencanaan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada 2 diagnosa terkait dengan sosial budaya masyarakat yang diagnosis nomor 1 dan 3. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk dapat mengatasi masalah pada diagnosis pertama dan ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah keyakinan ibu tentang penyebab penyakit anak yang sudah begitu kuat karena bermain di tempat yang angker, sehingga perawat harus dapat menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif agar tujuan asuhan keperawatan yang diberikan sudah tercapai. Selanjutnya, perawat dapat menerapkan salah satu pedoman dalam asuhan keperawatan dan perbedaan kebudayaan, yakni transkultural keperawatan. Metode yang dapat digunakan dalam mengubah budaya klien bila budaya yang memiliki klien bertentangan dengan kesehatan dan mengakomodasi budaya klien kurang menguntungkan kesehatan. Perawat juga berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien,
Kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi, tanda gejala, maupun kepada orang tua atau keluarga ke dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, kemana saja klien bisa mendapatkan pertolongan, pembiayaan pengobatan, dan perawat, dan cara mendapatkan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatan. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawatan. Jika perlu dilibatkan pihak ketiga yang sekitar dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata konflik tetap saja terjadi antar perawat dan klien, klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan dimilikinya. Perawat dapat melakukan negosiasi, melakukan kesepakatan berdasarkan aspek pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Sekian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.